Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban negara Indonesia. Adapun kelompok 4 terdiri dari Azaki Satriajati 1707-620065, Hilda Salvia Salsabila 1701-620070, Herdi Edwansyah 1701-620099, Najwa 1701-620060, Sofiatul Hidayah 1701-620026, Wisnu Jaya Lutfiansyah 1701-620054. Definisi. Definisi hak atau dalam konteks hak dan kewajiban warga negara. Sebagaimana yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu atau wewenang menurut hukum. Definisi kewajiban, yaitu sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Dapat dikatakan bahwa kewajiban menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena sudah mendapat wewenang atau hak. Di dalam definisi hak dan wewenang, dalam definisi hak dan kewajiban, dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, seperti yang disebutkan tadi pada definisi sebelumnya, terdapat kata hukum. Untuk memahaminya dan mengapa hak dan kewajiban dikaitkan dengan hukum sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kaidah atau aturan yang dibuat oleh penguasa, dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan agar tercipta ketertiban. Harus dipatuhi demi agar kepentingan masyarakat terlindungi dan kepentingan dan ketertiban selalu terjaga. Keberlakuannya bersifat memaksa dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi. Warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban atau hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 26 Ayat 1, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Pasal 26 Ayat 2, ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seorang menjadi anggota atau warga negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu, negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, penduduk ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan menjadi warga negara Indonesia atau WNI dengan warga negara asing atau WNA. Yang kedua, bukan penduduk, yaitu orang asing yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara atau melalui kantor imigrasi yang bersangkutan seperti turis. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang penyelesaian dui kewarganegaraan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku kembali.
Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan ini banyak memberikan manfaat dalam mengatur kehidupan warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penegasan status negara menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak adanya diskriminasi. Yang ketiga, kemudahan dalam pengajuan status warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, sanksi-sanksi. Selanjutnya ada syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan warga negara Indonesia. Misalnya ayahnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, lahir dalam waktu 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, lahir di wilayah negara Republik Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui. Yang keempat, memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Salvia Salsabila. NIM saya 17016200070. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asas kewarganegaraan umum yang terdiri dari asas kelahiran atau ius soli, ialah asas untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah kelahirannya. Selanjutnya ada asas keturunan atau ius sanguinis, adalah asas menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah atau keturunan dari yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas kewarganegaraan tunggal, ialah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang terakhir, untuk asas kewarganegaraan umum ada asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan ganda lebih dari satu warga negara bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, selain asas kewarganegaraan umum, ada juga asas kewarganegaraan khusus. Yang pertama terdiri dari asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Yang kedua, ada asas perlindungan maksimum, adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintah, adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang keempat, asas kebenaran substantif, adalah asas di mana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, ada asas non-diskriminatif, adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya. Selanjutnya yang keenam, ada asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, adalah asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, ada asas keterbukaan, adalah asas yang menentukan bahwa segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, dalam asas kewarganegaraan khusus, ada asas publisitas, adalah asas yang menentukan bahwa seseorang dan atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia akan diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Berikutnya, ada permasalahan dalam menentukan status kewarganegaraan. Yang pertama, ada apatrid.
seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis, negaranya menganut asas ius soli. Yang kedua, ada bipatrid, ialah seseorang yang mempunyai status dua kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli, sedangkan negaranya menganut asas ius sanguinis. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada multipatrid, ialah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Selanjutnya ada pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi adalah suatu kewarganegaraan yang diperoleh atas hak opsi, yaitu untuk memilih dan mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Hak kewarganegaraan ini disebut juga kewarganegaraan aktif, sementara seseorang dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara. Ya, slide selanjutnya menjelaskan mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Persyaratan menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Saya Sofiatul Hidayah dengan NIM 17016-20026. Berdasarkan pasal 10 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Presiden melalui Menteri. Lalu, berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat atau orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Permohonan akan dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan Presiden dapat menerima ataupun menolak permohonan tersebut. Akibat pewarganegaraan. Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin campur dan anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan. Akibat dari pewarganegaraan adalah sebagai berikut. Pertama, seorang anak yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Kedua, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu. Ketiga, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia turut memperoleh kewarganegaraan RI. Keempat, seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dengan WNI tanpa memandang kedudukan hukum ayahnya, baik sah maupun tidak, sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, setelah berumur 18 tahun, diharuskan memilih kewarganegaraan. Kelima, seorang anak yang lahir di wilayah negara Indonesia, yang saat lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak diketahui orang tuanya, merupakan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, seorang anak yang di bawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan,
tetap diakui sebagai WNI. Hilangnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat hilang karena 4 hal. Yang pertama, tidak menolak atau melepas kewarganegaraan lain. Sedangkan orang yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, maka dari itu dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari presiden. Ketiga, secara sukarela mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing. Dan yang terakhir, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa kewarganegaraan seseorang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, status kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari: pertama, dasar hukum tentang kewarganegaraan RI adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berkaitan dengan cara mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan. Kedua, asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ketiga, asas ius soli atau law of soli adalah menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Keempat, asas ius sanguinis, law of the blood adalah menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Kelima, asas kewarganegaraan tunggal, artinya kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan, bukan ganda atau bipatriot. Dan yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas, artinya kewarganegaraan ganda hanya pengecualian bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jalupiansa dengan NIM 17016200054. Baik, terima kasih Sophie. Untuk selanjutnya ada slide tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, yaitu tertuang pada pasal 26 ayat 1 yang berisi tentang yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 1 tertuang segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya dalam pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya yang terakhir di pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2-nya menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Oke, untuk selanjutnya ada slide tentang hubungan antara negara dan warga negara terlihat dari penjabaran hak-hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, kesamaan dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat dan sifat kerakyatan. Nah, selanjutnya ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Nah, selanjutnya ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis dan sebagainya, serta syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya ada kemerdekaan memeluk agama, yaitu kebebasan memeluk agama yang merupakan salah satu hak dan paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini tentu murni pilihan seseorang tanpa adanya paksaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pembelaan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan ayat keduanya yang menyatakan bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang yang bersangkutan atau yang berkaitan.
Selanjutnya ada hak mendapatkan pengajaran, yaitu sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa pemerintah negara Indonesia adalah antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 ayat 1 pun di Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, pengajaran ini sangatlah penting agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa untuk kedepannya dan sebagai bahan evaluasi juga dari hal-hal yang sebelumnya agar lebih baik lagi. Adapun yang selanjutnya ialah kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pasal 32 menetapkan bahwa pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan rumusan tentang kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia keseluruhannya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tentu penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menunjukkan arah kebudayaan tersebut, yaitu menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Maksudnya di sini adanya penyatuan kebudayaan semoga agar lebih baik lagi dan lebih beragam lagi gitu. Yang terakhir ada kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 yang terdiri atas 3 ayat ini menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudkan di sini agar merata gitu, agar semua rakyatnya sejahtera tanpa ada pandang bulu. Selanjutnya ada hak serta kewajiban dasar warga negara Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Tentunya dalam haknya ini ada setiap orang berhak atas status kewarganegaraan yang menyatakan diri sebagai penduduk dan warga negara Indonesia. Selanjutnya setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan. Yang ketiga, upaya pembelaan negara pun diwajibkan serta hak mereka untuk menentukannya. Namun dalam konteks ini tentu seorang warga negara harus membela negaranya, menjaga keutuhannya agar tidak ada diskriminasi maupun perpecahan di negara tersebut. Oke, yang selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara. Yang keempat, setia membayar pajak untuk negara. Oke. Ya, kewajiban ini tentunya harus dijalankan oleh setiap warga negara agar terjalannya kepatuhan gitu. Sebagai warga negara yang baik tentu kita harus menjalankan itu agar kita mendapatkan citra yang baik juga, serta kita bisa membuktikan bahwa kita mengabdikan diri kita, mencintai tanah air kita dan negara. Oke, untuk selanjutnya ada Hendy yang akan melanjutkan pembacaan slide-nya. Untuk Hendy, saya persilahkan. Selanjutnya, saya Hendy Erwinsa dengan NIM 17016200099 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini adalah hak dan kewajiban negara atau pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu di sini adalah hak negara. Yang pertama, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga adalah memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Selanjutnya ada kewajiban negara.
Yang pertama di sini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban warga negara itu sudah dilindungi oleh hukum. Sehingga eksistensi hukum di sini harus senantiasa dijaga agar potensi konflik di masyarakat dapat dihindari. Atau jika konflik sedang berlangsung di dalam suatu kelompok masyarakat, maka dapat diberikan solusi dengan berpegang pada siapa yang memiliki hak, sehingga pihak lain berkewajiban untuk menghormati pengimplementasian hak tersebut. Dalam kaitan dengan pengimplementasian hak dan kewajiban dalam suatu kelompok masyarakat, maka perlu dimasukkan ke dalam konteks kelompok masyarakat tertentu. Yang dimaksudkan di sini yaitu suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini negara, akan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Berdasarkan pasal 26 ayat 1, yang dimaksudkan dengan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan penduduk menurut pasal 26 ayat 2 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian barulah di situ diatur dengan undang-undang tentang kewarganegaraan sesuai dengan bunyi pasal 26 ayat 3. Setiap warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Konsekuensi sebagai warga negara dari suatu negara, maka melekatlah pada seseorang itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara negara dan warga negara, serta untuk membedakan hak dan kewajiban mereka dengan yang bukan warga negara yang sama-sama berdomisili di suatu negara. Selanjutnya yang terakhir di sini ada saran. Yang pertama, hendaknya warga negara meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia dan hak dan kewajiban dengan mengacu pada seluruh peraturan perundang-undangan yang bersifat responsif. Yang kedua, dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara perlu menempuh langkah-langkah. Yang pertama yaitu menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia serta hak dan warga negara kepada masyarakat. Selanjutnya penciptaan suasana kondusif. Selanjutnya lagi ada secara kontinu melakukan pengkajian, penelitian erat, menyempurnakan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya ada peningkatan kualitas kemampuan aparatur pemerintah atau penegak hukum. Dan yang terakhir di sini adalah menggalang partisipasi atau dukungan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.